Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan membahas analisis isu dan gagasan kreatif untuk mewujudkan smart governance. Perkenalkan, saya Rizky Tubagus Sakti SM, seorang analis jabatan dari bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka. Merupakan peserta Latsar dari Majalengka Angkatan 3 Kelompok 1 NDH 34. Untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dan memperkuat stabilitas Polkunham dan transformasi pelayanan publik, maka dibutuhkan manajemen ASN yang profesional serta memiliki karakter smart ASN, yaitu integritas, nasionalisme, profesionalisme, networking, teknologi informasi dan bahasa asing, pola pikir agile, berwawasan global, entrepreneurship, dan hospitality. Di sini saya menggunakan isu yang berkembang di instansi sebagai bahan yang akan dianalisis, yaitu current issue. Dan teknik tabisan isu yang saya gunakan adalah teknik USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Urgensi adalah seberapa mendesak suatu isu itu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness adalah seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Growth adalah seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Adapun perhitungannya menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Di sini ada 6 isu. Yang pertama, belum optimalnya pemahaman perangkat daerah terhadap aplikasi monitoring evaluasi pelayanan publik. Yang kedua, belum optimalnya pemahaman perangkat daerah terhadap aplikasi Anjap ABK. Yang ketiga, belum optimalnya monitoring proses pengerjaan rancangan perbuk rincian tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah. Yang keempat, belum optimalnya pengumpulan data, rincian tugas, fungsi, dan tata kerja dari perangkat daerah. Yang kelima, belum optimalnya pengecekan kalimat baku atau typo pada rancangan, rincian tugas, fungsi, dan tata kerja. Yang keenam, belum optimalnya pengarsipan dokumen analis jabatan. Setelah saya menggunakan tapisan USG, saya mendapatkan nilai seperti yang bisa dilihat di sini. Di sini setelah saya urutkan, yang nomor pertama adalah belum optimalnya monitoring proses pengerjaan rancangan perbuk rincian tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah. Dampak yang akan terjadi jika isu tidak diselesaikan. Yang pertama, mengenai belum optimalnya pemahaman perangkat daerah terhadap aplikasi monitoring evaluasi pelayanan publik, yaitu dampaknya pelaksanaan indeks kepuasan masyarakat sebagai program dari Bupati akan ikut terhambat, karena setiap tahun harus melaporkan indeks kepuasan masyarakat. Dari yang kedua, belum optimalnya pemahaman perangkat daerah terhadap aplikasi Anjap ABK. Dampak yang akan terjadi adalah pelaksanaan proses analisa jabatan dan beban kerja akan terhambat dan akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Lalu yang ketiga, belum optimalnya monitoring proses pengerjaan rancangan perbuk rincian tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah. Dampak yang akan terjadi adalah proses pengerjaan rancangan perbuk tidak diketahui alurnya. Sudah sampai mana sih proses yang terjadi? Dan apabila sedang proses di bagian lain, bisa saja tercecer karena tidak ada monitoring, mengingat banyaknya rancangan perbuk yang harus dikerjakan. Yang keempat, belum optimalnya pengumpulan data rincian tugas, fungsi, dan tata kerja dari perangkat daerah. Dampaknya adalah pengerjaan uraian tugas
jadi terhambat karena draft rincian tugas perangkat daerah membutuhkan waktu yang lama. Bahkan beberapa perangkat daerah masih belum sesuai dengan ketentuan. Yang kelima, belum optimalnya pengecekan kalimat baku atau typo pada rancangan tugas dan jabatan. Dampaknya, jika pengecekan masih dilakukan manual, maka kemungkinan masih ada tulisan tidak baku atau typo setelah uraian tugas diproses ke bagian lain. Yang keenam, belum optimalnya pengarsipan dokumen analis jabatan. Dampaknya adalah mencari dokumen membutuhkan waktu yang lama, bahkan bisa saja dokumen tersebut tidak dapat ditemukan. Setelah dilakukan teknik tapisan USG, selanjutnya dilakukan analisis secara mendalam dari isu yang telah memenuhi kriteria USG tadi dengan menggunakan alat bantu teknik diagram fishbone untuk menerapkan kemampuan berpikir hubungan sebab akibat dari isu yang terjadi. Isu yang terjadi adalah belum optimalnya monitoring proses pengerjaan rancangan perbuk, rincian tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah. Di sini, jika kita lihat dari segi manusia, itu tidak ada permintaan SOP controlling. Dari segi metode, controlling masih menggunakan metode manual. Dari segi mesin, media mencatat controlling pada kertas atau notes seadanya. Dan dari segi lingkungan, literasi digital masih belum merata. Gagasan kreatif yang saya ajukan dari isu belum optimalnya monitoring proses pengerjaan rancangan perbuk rincian tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah adalah sebagai berikut. Dari penyebab masalah, tidak ada permintaan SOP controlling. Alternatif pemecahan masalahnya adalah mengajukan ide untuk membuat media controlling agar mempermudah pekerjaan. Penyebab masalah, controlling masih menggunakan metode manual dan media mencatat controlling pada kertas atau notes seadanya, yaitu pemecahan masalahnya perlu dibuatkan media controlling yang dapat diakses dengan mudah dan tidak hilang. Untuk penyebab masalah literasi digital belum merata, alternatif pemecahan masalahnya adalah perlunya dilakukan sosialisasi tutorial bagi petugas yang mengerjakan rancangan perbuk itu. Untuk mengatasi belum optimalnya monitoring proses pengerjaan rancangan perbuk, rincian tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah, maka perlu dilakukan optimalisasi terhadap monitoring proses pengerjaan rancangan perbuk, rincian tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah melalui metode digitalisasi, di mana monitoring tersebut bisa diakses kapan saja dan di mana saja melalui Google Spreadsheet. Ya, sekian dan terima kasih atas pemaparan saya mengenai tugas ini. Semoga dapat berguna bagi kita semua.